Jumlah anggota MPRS yang dilantik ada 574 orang dari 610. Tahukah kamu, pemilihan umum atau yang kita sebut pemilu, sudah diadakan sejak era Orde Lama, atau pada masa kepresidenan Soekarno, tepatnya di tahun 1955, atau 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Pemilu 1955, sering disebut-sebut pemilu paling demokratis. Nah, berikut ini fakta yang terjadi pada saat pemilihan umum di tahun 1955. Pemilihan umum 1955, sebetulnya sudah direncanakan sejak tahun 1946, tetapi karena situasi keamanan nasional yang saat itu belum memungkinkan dan masih terjadi revolusi nasional serta perang, pada akhirnya semua kabinet memasukkan programnya di tahun 1951. Februari tahun 1951 pencetus rancangan undang-undang pemilu pertama diprakarsai oleh Kabinet Natsir, namun belakangan diketahui kabinet ini jatuh sebelum dibahas dalam parlemen. Rancangan undang-undang pemilu kedua diusulkan oleh Kabinet Wilopo. Rancangan undang-undang ini juga menuai penolakan, karena beberapa hal yang dinilai memberatkan satu sama lain antar partai politik pada masa itu. Setelah beberapa kabinet jatuh dalam memperkenalkan rancangan undang-undang yang penuh kontroversial, ada keengganan dari beberapa kabinet untuk memperkenalkan rancangan undang-undang pemilu, dan akan menimbulkan stabilitas politik yang lebih besar. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952. Kala itu tentara dengan persenjataan lengkap menuntut pembubaran badan legislatif di depan istana. Hal itu menyebabkan tuntutan yang lebih luas untuk mempercepat pemilihan. Tanggal 25 November tahun 1952, rancangan undang-undang kembali diajukan ke DPR. Setelah 18 minggu menuai perdebatan dan terdapat 200 amandemen, akhirnya pada tanggal 1 April Undang-Undang Pemilu disahkan. Setelah undang-undang ini disahkan, kabinet mulai menunjuk anggota Komite Pemilihan Pusat. Namun hal ini diprotes dari pihak Partai PNI, karena mereka tidak memiliki anggota dalam komite. Perselisihan ini tidak terselesaikan sampai kabinet jatuh pada tanggal 2 Juni. Tanggal 25 Agustus tahun 1953, pengumuman persiapan pemilu diumumkan oleh Perdana Menteri baru Ali Satroamidjojo. Dalam pengumuman itu Ali Satroamidjojo mengumumkan persiapan pemilu selama 16 bulan, dimulai sejak Januari tahun 1954. Tanggal 4 November pemerintah mengumumkan Komite Pemilihan Pusat baru yang diketuai oleh PNI, S. Hadikusumo dan semua partai yang diwakili di pemerintahan, diantaranya NU, PSI, PRI, PRN, serta beberapa partai pendukung lainnya. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama pemilihan DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September. Sesi kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember untuk pemilihan anggota Dewan Konstitusi. Berikut hasil pemungutan suara pada pelaksanaan pemilu 1955. Lalu mengapa pemilu 1955 sering disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis? Pemilu di masa itu dinilai bebas, jujur dan tanpa paksaan, berbanding terbalik jika dibandingkan dengan pemilu pada masa Orde Baru. Pemilu di masa itu tidak terjadi money politik seperti yang terjadi di masa Orde Baru maupun era setelah reformasi. Dan terakhir, yang tak kalah penting adalah, seluruh elemen masyarakat bisa ikut serta tanpa harus mempunyai partai politik.